بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة كما نواه أسلافنا ومشايخنا الصالحين في طلب العلم، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratal muhtaramin rahimani rahimakumullah, para alim, para ulama, para fuqaha, imam masjid, ketua dan pengurus serta jamaah masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman dimanapun berada yang mengikuti kajian kita secara online, bersyukur kehadirat Allah atas segala pemberian, atas segala nikmat, atas segala kebaikan yang diberikan, baik nikmat itu diberikan kepada kita maupun diberikan kepada yang lain. Bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan asyukurillah atas segala nikmat yang terus didawamkan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik. Memuji kita akan kebesaran Allah dengan ucapan alhamdulillah. Segala jenis puja-puji hanya untuk dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita terus bermohon Allah limpahkan kepada kekasih kita, kekasih Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita yang akan kita bahas kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang di dalamnya banyak sekali mengambil nasihat-nasihat atau contoh-contoh pada kehidupan para salihin, para aulia, orang-orang hebat di zaman lampau. Maka kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, dan termasuk juga akhlak mereka, tarku talabir riyasati hatta tafja'ahum wa tuqaddihumun nasu ala anfusihim wa yasira ahaduhum yaqulu ma ana bi ahlin lil imamati mathalan fayaqulu an-nasu lahu bal anta ahlun lidzalika wa ziyadatun. Bahwa akhlak-akhlak orang terdahulu adalah mereka meninggalkan kebiasaan mencari-cari jabatan, minta-minta jabatan. Mereka meninggalkan kebiasaan minta jabatan sampai jabatan itu sendiri yang mencarinya. Kemudian
orang-orang banyak pun datang meminta dirinya untuk menjabat hal tersebut. Kemudian sampai kemudian salah satu di antara orang banyak itu ngomong, kemudian aku tidak pantas untuk menjadi imam atau mendapatkan jabatan ini. Kemudian berkata orang kepadanya, bahkan engkau adalah orang yang paling pantas untuk jabatan tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kebiasaan salafun salih ketika mereka menerima sesuatu, maka sesuatu itu pasti dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jangankan perkara yang besar menjadi seorang pemimpin, bahkan ucapan kepada orang tua, bahkan sikap bagaimana muka kita, wajah kita terhadap orang yang kita jumpai, bahkan bagaimana kita makan itu pun akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan kepemimpinan, yang urusannya satu adalah amanah, yang kedua bagaimana urusan itu tidak menyangkut dirinya sendiri tapi mengurusi halayak ramai. Maka karena saking takutnya akan jadi repot di akhirat, karena orang mukmin ini tidak mau direpotkan. Tidak mau direpotkan dengan urusan di akhirat. Maka perasaan yang tawadhu, merasa tidak pantas, maka akhirnya mereka kemudian meninggalkan kebiasaan untuk minta-minta, cari-cari jabatan. Tetapi ternyata pada kenyataannya beliaulah orang yang sangat pantas. Maka walhasil jabatan itu yang mencari dirinya. Kemudian selanjutnya orang pun datang meminta hal tersebut darinya. Dan dia ngomong, saya ini belum pantas, saya tidak bisa. Maka orang menyatakan, engkaulah orang yang paling pantas untuk menduduki urusan ini, untuk menduduki jabatan ini. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah sampai pada kesimpulan dia tak merasa pantas, maka berarti ini orang adalah tanda orang baik. Karena kenapa? Karena satu, akhlak tawadhu'nya, merasa rendah hatinya. Yang kedua, bahwa orang tersebut memang dia sangat takut. Dia banyak baca bagaimana riwayat para pemimpin yang adil itu bahkan dibangkitkan sebelum ahli bersedekah mendapatkan rahmat. Sebelum orang-orang yang kalau baca Quran matanya berlinangan air mata. Dia bahkan dibangkitkan sebelum siapa? Sebelum bahkan orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya, para pemimpin. Tetapi dia juga ingat bahwa bagaimana tanggung jawab para pemimpin terdahulu, kesadaran mereka kalau itu melenceng maka itu berdampak terseretnya ke dalam neraka. Maka ini tanda bahwa orang yang tak pantas, sehingga merasa tak pantas dengan satu jabatan, padahal dia adalah orang amanah, menunjukkan ketawadhuannya. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dihadapkan ada ayat, Pak, bagaimana kalau kebiasaan orang-orang terdahulu itu menolak meninggalkan jabatan atau mencari jabatan. Sementara dalam Al-Quran Nabi Yusuf alaihissalam bahkan minta jabatan. Bukankah Nabi Yusuf menyatakan, ij'alni ala khazainil ardi wa inni alaihi lahafidhun amin. Wahai Tuan Raja, jadikan aku bendaharawan untuk ngurusi urusan umat ini yang bakal terjadi pacaklik yang panjang selama 7 tahun berturut-turut. Dan aku termasuk orang yang hafizun alim. Aku orang yang bisa menjaga, juga aku punya pengetahuan. Maka ikhwan dimuliakan Allah,
Disinilah kemudian Islam mengatur bagaimana mekanisme, bagaimana syarat-syarat orang yang berhak untuk menjadi pemimpin, dan apakah kemudian kita boleh minta jabatan. Dari ayat ini kemudian para ulama ahli tafsir menjelaskan, satu, untuk menjadi pemimpin acuan Al-Qur'annya satu hafidh. Dia mampu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, dia harus punya ilmu dengan apa yang dibidangi. Nah, dilengkapi lagi syarat 3 dan 4 pada satu saat ketika Nabi Musa alaihissalam sedang istirahat di bawah pohon setelah beliau kelelahan membantu anak-anak Nabi Syuaib untuk membawa air. Duduk. Tiba-tiba datang satu dari 2 anak Nabi Syuaib itu. Kemudian dia datang tamshi ala istihya. Dia datang dengan malu-malu. Apa katanya dengan bahasa yang romantis yang sangat indah. Kemudian dia menyatakan bahwa sesungguhnya ayah kami mengundang Anda untuk datang supaya kami bisa menepati memberikan upah atas apa yang telah Anda bantukan kepada kami. Kan Nabi Musa kan ketika istirahat melarikan diri dari kejaran pengawal-pengawal Fir'aun karena beliau saat itu kesalahan tangan, dalam tanda kutip kesalahan tangan, kemudian menghilangkan nyawa. Nabi Musa itu kan kalau sekali mukul selesai orang. Maka kemudian beliau melarikan diri sampai ke Madian, istirahat, kemudian di bawah pohon dilihat banyak sekali rombongan manusia. Ketika ditanya, ini ada apa? Oh, ini kami ini antri untuk mengambil air, baik untuk kami maupun untuk hewan kami. Masalahnya adalah bahwa tutup wadah air itu, penutup sumur itu harus dibawa oleh banyak sekali orang karena saking beratnya. Datang 2 orang anak perempuan bawa ember, kemudian ketika itu selesai sudah ditutup sama mereka. Tidak bisa dibuka, maka Nabi Musa membukanya dengan kedua tangan yang terangkat itu, tutup yang dari besi yang beratnya luar biasa. Sehingga mereka bisa mengambil air, kemudian balik melaporkan. Maka inna abana yad'uka liyajziyana ajra man saqaita lana. Sesungguhnya kemudian datang ayah kami ini pengen mengundang Anda untuk memberikan upah dari apa yang telah kalian Anda lakukan untuk kami. Apa usulan sang anak ini? Dalam riwayat nama istri Nabi Musa itu namanya Safura. Safura ini nama istrinya Nabi Musa alaihissalam. Wahai ayah, istajil. Wahai ayah, pergunakanlah orang tadi, maksudnya Nabi Musa, pekerjakanlah dia. Wa inna khairan man istajartal qawiyul amin, dan orang yang terbaik untuk dijadikan pekerja itu siapa? Al-qawi al-amin. Jadi satu dia kuat, yang kedua dia amanah. Maka 4 syarat pemimpin di dalam Al-Quran, minimal 4 syarat dalam Al-Quran itu, kalau orang mau minta jabatan harus ada 4 hal ini. Pertama, dia hafiz, mampu menjaga apapun itu, menjaga rahasia. Ada hal-hal yang boleh diketahui, ada hal-hal yang tak boleh diketahui. Karena dikatakan Sayyidina Ali, wa laisa kullu haqqin yuqalu. Tidak semua hal itu harus disampaikan. Ada hal-hal yang harus disampaikan kepada halayak ramai, ada hal-hal yang hanya boleh diketahui orang-orang tertentu demi menjaga keamanan kemaslahatan. Yang kedua, alim, harus punya ilmu dengan kepemimpinan itu. Betapa banyak ketika ditanyakan kepada sekarang bagaimana definisi kepemimpinan, apa batasan tugasnya, apa job description-nya, mereka tak tahu. Yang penting saya terpilih, kemudian ketika sudah duduk baru melok pelatihan-pelatihan, habis anggaran negara untuk bayar dia pendidikan. Kemudian ketika sudah disekolahkan, kemudian tak bekerja. Nauzubillah. Maka apa yang ketiga? Yang ketiga, al-qawi, kuat.
Seorang pemimpin itu diharapkan dia kuat, dia sehat jiwa raga. Bagaimana mau memimpin sementara lagi di mana Pak Menterinya? Ini lagi sakit encok. Dari mana pemimpinnya? Ini lagi asam urat. Mana pemimpinnya tak bisa ditemui? Lagi misalnya lagi tak bisa jalan. Oh, susah umat. Kalau kita bicara tentang kepentingan keluarga, silahkan Anda sakit. Tapi sosok pemimpin mestinya harus ada kalau bisa 24 jam. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat. Maka harus qawi, harus kuat. Kuat hafalannya, kuat tirakatnya, kuat ibadahnya, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kuat itu yang luas, bukan sekedar fisiknya kuat, kuat visi dan misinya. Kemudian al-amin, menjaga amanah. Apa makna amanah? Makna amanah ini bahkan ada diberikan 1000 pena. Ketika dibahas maka 1000 pena harus sesuai diarahkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Ketika turunnya 1000 maka sampai kepada sasarannya 1000. Ketika turunnya itu ketok palunya 6 miliar, sampainya kepada proyek itu 6 miliar. Ini namanya al-amin. Kalau sudah seperti itu silahkan kita minta. Karena kenapa? Karena orang tersebut punya kualifikasi untuk menjadi pejabat yang diridhai Allah. Maka salah satu doa dalam Al-Quran, dalam doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tolong berikan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Orang yang takut kepada Allah, pertama takut kepada Allah berarti dia akan takut untuk melanggar aturan-aturan. Sayang kepada kami berarti dia akan menyayangi orang yang dipimpinnya sebagaimana dia menyayangi untuk keluarganya. Nantilah untuk dirinya sendiri. Orang kalau melihat rakyat, kalau jadi pemimpin, ini keluarga besarnya. Kemudian ada keluarga orang lain. Dia menginginkan kemaslahatan untuk keluarga besar orang tersebut sebagaimana dia pengen anak-anaknya seperti itu. Kadang-kadang ada tokoh kita sebut sebagai oknum, ketika dia menjabat anaknya sekolah yang mahal, pendidikan terbaik, madrasah terbaik, kemudian terbaik, tapi kemudian untuk anak yang lain marokela, anak sekolah anak idah. Sementara orang tersebut bagian dari amanah yang dititipkan Allah, berarti yang seperti ini belum menyayangi orang yang disayanginya. Berangkat dari pemikiran itulah maka banyak salafun saleh mereka menolak untuk meminta jabatan. Jadi mereka mencari aman karena urusannya dengan akhirat. Tapi ketika ada yang meminta mencari jabatan, apa syaratnya? Minimal 4 hal tadi. Bahwa dia mampu menjaga amanah, menjaga apapun itu. Kemudian dia punya ilmunya, tidak sekadar untuk dipilih, tidak sekadar kuat pakai dana semua orang bisa, Pak. Bahkan mohon maaf anak SD suruh pilih semua, ini satu orang 110 juta misalnya, jadi udah ini. Berarti yang dijual itu bukan visi, yang dijual itu bukan ide, yang dijual itu bukan gagasan, yang dijual itu adalah pengaruh dengan membayar orang lain untuk memilih dirinya. Maka kalau orang sudah terpilih gara-gara dia bisa membayar, sudah bisa dipastikan bagaimana kualitas orang tersebut. Yang berikutnya, al-qawi, kuat dalam makna yang sesungguhnya, al-amin, amanah. Maka 4 hal ini minimal ada pada seseorang. Silahkan minta jabatan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu minta jabatan kepada penguasa saat itu. Karena tidak ada orang yang semampu atau paling pantas. Nah sekarang kadang-kadang ada orang, ini Ustadz kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Ketika nak jadi pemimpin, Quran dijadikan sandaran. Ini Yusuf ayat sekian, bagaimana Nabi Yusuf. Jadi seolah-olah dia itu merasa sederajat dengan Nabi Yusuf. Semayang tak kalau? Ngaji tak baca? Quran dipegang untuk setahun sekali. Kemudian ketika dia doa, mungkin doanya karena ada acara hajatan khusus. Terus merasa seperti Nabi Yusuf. Ini orang yang betul-betul tak berkaca pada kenyataan.
Maka sakingnya mereka berkaca pada kenyataan, maka orang-orang soleh terdahulu mereka menolak untuk meminta jabatan. Ada orang yang tak minta jabatan, tapi tiba-tiba jabatan datang kepadanya. Karena orang, bapak ini yang paling pas ini, solehnya ada di dia, cerdasnya ada di dia, kemampuannya luar biasa, bisa hidup ngomong di masyarakat, hidup di semua golongan. Ini pemimpin. Enggak bisa, pokoknya bapak harus jadi pemimpin, dan betul dia adalah orang yang paling amanah, Masya Allah. Nah, jadi sesuai dengan kondisi seperti itu, bahwa menjadi pemimpin syaratnya banyak syarat yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man talaba riyasata qabla maji'iha farrat minhu wa fatahu ilmun katsirun. Siapa yang menuntut mencari kepemimpinan untuk jadi pemimpin atau minta jabatan, sebelum datangnya jabatan tersebut, maka niscaya akan hilang darinya, kemudian akan lari darinya. Wa fatahu ilmun katsirun, dan akan hilang darinya ilmu yang banyak. Maksudnya orang kalau belum pantas jadi pemimpin, kemudian selanjutnya dia minta untuk dijadikan pemimpin, maka satu jabatan itu akan menjadi kebinasaan, binasa untuk dirinya dan binasa untuk orang banyak. Yang kedua, akan hilang kesempatan dari situ ilmu yang banyak. Maksudnya bagaimana? Orang kalau belum pantas untuk jadi pemimpin, kan mestinya dia harus banyak belajar. Belajar jadi pemimpin, ilmunya bagaimana hidup di masyarakat, belajar ngomong, belajar bersikap, belajar mengutarakan pendapat, belajar menghadapi problem, bagaimana belajar mencari solusi dari satu problem. Itu kan butuh ilmu. Dia kemudian ujuk-ujuk minta atau dipilihkan untuk jadi pejabat sesuatu. Maka siap-siap yang seperti ini akan hilang kesempatan yang banyak. Karena kenapa? Membasuh kita masaknya karpetan. Dan kalau sudah masak karpetan, lebih banyak masamnya daripada manisnya, lebih cepat busuknya daripada terjaganya kesegarannya. Dan bisa dilihat bahwa dalam sejarah orang-orang yang minta jabatan sebelum dia pantas menjadi pejabat, maka biasanya akan terjadi bencana-bencana. Bukan gunung meletus, bukan banjir bandang, tetapi bencana pada umat. Apa bencana itu? Tidak sampainya amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian selanjutnya apa? Akan terjadi banyak sekali bentrokan-bentrokan kepentingan di situ. Dan itu sudah jadi bencana dalam satu kepemimpinan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para pemimpin zaman dahulu, orang-orang besar, ketika memang dia sudah pantas jadi pemimpin, luar biasa pengaruhnya. Tapi ketika dia tidak pantas atau belum pantas jadi pemimpin dan dijadikan pemimpin, bagaimana kerajaan-kerajaan terdahulu, entah dinasti di Cina, entah kemudian khilafah di negeri-negeri Arab, kemudian entah itu terjadi di Nusantara, bagaimana ada boneka-boneka yang dikendalikan, bentuknya wujudnya raja kecil, tapi dia dikendalikan oleh para sengkuni-sengkuni yang ada saat itu. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, yang terjadi adalah banyak kezaliman. Nah, ini bahwa betapa ternyata ini amanah jabatan luar biasa dampaknya. Kemudian selanjutnya, dan adalah dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yatlubu ahadukum ar-riyasata illa ba'da mujahadati nafsihi 70 sanatan. Tidak boleh salah seorang di antara kalian, kata beliau, minta jabatan kecuali dia sudah bermujahadah minimal 70 tahun. Mana Ustaz, umur tak sampai 70 tahun, 50 tahun lah mati. Ini bahasa kiasan. Maksud beliau,
sakingnya mujahadahnya itu untuk jadi pemimpin, dia harus memantaskan dirinya secara ruhani baru boleh jadi pemimpin. Apa misalnya? Pemimpin itu harus kuat alaqah hubungannya dengan Allah. Maka kita lihat orang-orang itu luar biasa yang jadi pemimpin itu malamnya tahajud tapi siangnya tetap memimpin. Malamnya nangis-nangis, siangnya dia tegasnya minta ampun. Kemudian bagaimana dia bertirakat, banyak kuat sekali zikirnya, banyak sekali prihatinnya untuk umat. Ini namanya mujahadah. Apa mujahadah berikutnya? Kita lihat betapa terjadi. Ada salah seorang dulunya ketua MPR kita sebut Pak Hidayat Nur Wahid. Beliau ketika punya mobil, ya pakai mobil pribadi, mobil Kijang Innovanya saja, enggak pakai mobil fasilitas negara. Ketika kumpul, yang sebelumnya kumpulnya biasanya di hotel Indonesia yang satu malam sekian, beliau nginapnya di hotel-hotel yang murah dan beliau jadikan keputusan itu. Tapi masalahnya satu, yang seperti ini pasti banyak musuhnya. Karena ada orang yang mau sengaja mencari jabatan untuk hedonnya, untuk kepuasan poya-poyanya, bukan untuk pikirkan umat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini namanya mujahadah. Bahwa kita sebut saja Sayyid Salim Segaf Al-Jufri ketika beliau menjabat sebagai menteri, maka beliau itu viral di zaman itu, viral zaman sekarang, tapi kita belum temukan. Ketika akan datang kunjungan suatu tempat, maka beliau mencari rumah orang yang paling miskin di situ. Dan bukan pencitraan, Pak. Kalau pencitraan segera datang, foto balik. Beliau nginap di sana di rumah orang tersebut. Dan fotonya sekarang masih ada. Itu tersimpan, beliau datang ke rumah salah seorang itu misalnya di satu tempat, beliau datang, kemudian beliau nginap di situ, ngobrol dengan orang paling tua situ yang hidupnya sebatang kara. Nah, ini namanya orang yang sudah terbiasa bermujahadah, sudah terbiasa berlapar. Masalahnya adalah bagaimana orang akan tahu, pejabat akan tahu jalan yang berlobang kalau dia melintasnya lewat udara. Bagaimana dia bisa prihatin dengan kondisi rakyat yang susah lewat satu jalan, sementara mobilnya itu canggihnya minta ampun. Jangankan lobang sedalam setengah meter, sedalam 1 meter pun masih bisa tidur dia, karena saking canggihnya mobil. Yang seperti ini karena tak terbiasa bermujahadah, sehingga tidak punya rasa empati terhadap penderitaan rakyat yang dijadikan titipan Allah untuk dirinya. Dan saya sering sampaikan, satu saja keluarga yang lapar di akhirat, pemimpin yang pertama ditanya. Nah, supaya kita biasa lapar itu bagaimana? Mujahadah, kata para ulama. Berarti kalau kamu tidak biasa lapar, ya biasakan lapar dengan cara kalian berpuasa misalnya. Itu namanya mujahadah. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, boleh kamu minta jabatan, tapi dengan syarat kamu sudah terbiasa bermujahadah selama 70 tahun. Tak sampai 70 tahun, minimal setahun hidup prihatin, baru kau jadi mujahid, mau mencari jabatan. Itu akan lebih, oh ternyata begini rasanya lapar, oh begini rasanya ternyata kalau anak tak sekolah, oh begini ternyata rasanya kalau ada, terbayangkan misalnya ada istri ditinggal suami, mencari nafkah, pas pulang ternyata yang dibawa tidak banyak uangnya. Maka ini yang terjadi, ikhwan. Maka orang tersebut baru bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian selanjutnya nasihat Nabiullah Isa alaihissalam. Wa kana Isa alaihi salatu wassalamu yaqulu idza ja'alakumun nasu ru'usan fakunu adnaban. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, apabila kalian diangkat jadi pemimpin, maka jadilah ekor. Apabila kalian diangkat, orang banyak diangkat rakyat untuk jadi pemimpin, maka jangan jadi kepala, tapi jadilah ekor. Maksudnya adalah beliau menyatakan seperti ini sebagaimana satu ungkapan, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin di satu kaum dialah khadim, pembantu mereka. Tak usah minta layani.
Tapi biasanya tidak seperti itu. Kalau sudah jadi pemimpin, tukang ngurusi anaknya ada, tukang ngurusi kebunnya ada, tukang ngurusi listriknya ada, tukang ngurusinya ada. Sehingga sikap itu terbiasa dia minta dilayani. Sehingga kalau kedatang suatu tempat, pernah salah seorang teman cerita, dia bilang, Pak, ketika antum kunjungan itu bagaimana, Pak? Apa yang paling enak di satu tempat? Begini Ustaz, masalahnya itu begini. Ketika kita kunjungan ke satu tempat, kadang-kadang di restoran itu dia tak jual Ustaz. Tapi ketika rombongan kita ini datang, beliau salah satu anggota, maka restoran itu akan membeli dari restoran lain menu yang terbaik untuk entertain kita. Itu masalahnya Ustaz. Jadi kita tidak tahu bagaimana makanan asli atau warung tersebut enak atau enggak, karena bagaimana mereka pun akan menjaga reputasinya. Nah, ini jadi masalah ya Pak. Maka kata Nabiullah Isa alaihissalam, ketika kamu diangkat orang untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala maksudnya, maka bahkan jadikan dirimu sebagai ekor. Engkau memimpin mereka, mengayomi mereka, memenuhi apa kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan minta dilayani. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik zaman dulu beberapa ada wacana bahwa anggota DPR ini misalnya di Konoha itu biar keren, mereknya pakaiannya harus minimal Louis Vuitton. Ini namanya susah, apalagi ngaduknya barang itu. Barang yang tasnya sekitar 2-3 juta, bajunya satu setel berapa juta, pengen minta bahwa anggota itu pakaiannya. Sementara rakyat nyebut kata satu tas 3 juta itu nak makan wesar. Ikhwan yang dimuliakan Allah, inilah mirisnya kalau ada orang itu bermental serigala. Mental pengen dilayani, minta dilayani, sementara sesungguhnya pada hakikatnya mereka lah pelayan umat. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin umat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka memimpin umat. Tapi datang setelah beliau, ketika kepemimpinan itu diwariskan, jadilah dinasti, jadilah khilafah. Muncul dalam sejarah Islam orang-orang disebut sebagai, bahkan dia punya simpanan wanita yang sangat banyak, naudzubillah. Maka kata Sayyidina Ali, kata Nabiullah Isa alaihissalam, ketika engkau diangkat menjadi kepala atau bos, maka jadilah buntut mereka. Artinya jadilah orang yang terakhir. Rakyat makan dulu, baru yang terakhir dia makan. Seperti itu. Ketika orang yang pantas mendapatkan kebaikan, dia dahulukan rakyatnya, baru keluarganya. Ini baru yang disebut sebagai pemimpin sejati menurut konsep Islam. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Antaqi berkata, Ar-riyasatu ra'su hubbir riya'i. Kepemimpinan itu pangkalnya atau induknya cinta orang akan sifat riya. Wa ma'syuqun nafsi, dan dia hal yang dicintai oleh jiwa atau diri. Wa qurratul aini lisyaitan, dan jabatan itu merupakan permata hatinya setan. Maksudnya bagaimana? Satu, riyasah, kepemimpinan itu atau jabatan itu apa? Ra'su hubbir riya, pangkal pokoknya orang itu muncul sifat riya. Orang kalau sudah jadi pemimpin, mau tak mau dia harus melaporkan pekerjaannya. Bagus. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang, na'udzubillah, ada orang yang bahkan ketika dia menyumbang, sumbangan itu disebut atas nama dirinya, padahal sumbangan itu dari APBN atau APBD. Foto dengan bangganya. Pernah terlihat dengan mata kepala ada fulan bin fulan yang menjabat. Kemudian untuk memberikan bonus kepada peserta MTQ misalnya, oh ya foto. Setiap kali apapun dia foto. Kenapa? Karena menjabatan itu muaranya atau sumber sifat riya.
pengen disebut sebagai pemimpin yang adil, pengen disebut sebagai pemimpin yang amanah, maka ketika apakah tidak boleh dipoto, tinggal hatinya saja menentukan riya atau tidak. Kalau dia pemimpin yang riya, dia akan marah kalau tidak ada yang meliput. Kalau yang meliputnya sedikit, tapi kalau kemudian ternyata yang meliputnya banyak, oh dia senang, merasa dialah adalah pusat perhatian orang, oh, berjalan sendiri. Padahal kanan kiri itu banyak sekali itu wartawan yang disuruh untuk meliput, dibayar untuk meliput. Nah, ini makna bahwa jabatan itu adalah tempatnya, sumbernya penyakit riya. Kemudian selanjutnya wa ma'syurqun nafsi, dan betapa jabatan itu merupakan kecintaannya jiwa. Maksudnya orang kalau sudah jadi pemimpin, maka dia pengen dieluk-elukan, dinomorsatukan, dan dia nomor satukan, dieluk-elukan orang banyak. Ini merupakan bagian dari kemauan jiwa orang awam tuh seperti itu. Pengennya disambut, pengennya dipuji, pengennya didewakan, pengennya orang datang, oh pokoknya orang. Nah itu namanya riasa. Dan itu biasanya terjadi pada orang sedang menjabat. Acara, pokoknya Pak, acara tidak akan dimulai kalau tidak ada Anda. Wah, itu sudah senang sekali dia. Kemudian wa qurratul aini lisyaitan, dan jabatan itu merupakan permata hatinya setan. Maksudnya apa? Maksudnya dari jabatan itulah banyak sekali bisikan-bisikan setan untuk kepada para pemimpin. Bapak Ibu, iblis itu punya 9 divisi besar. Iblis itu punya 9 panglima. Panglima ini dari anak keturunannya iblis. Maka salah satunya yang paling hebat dampak pengaruhnya ketika iblis mengutuskan jin atau setan yang bertugas hanya untuk kepada para pemimpin. Dikipas-kipaskan, dibisik-bisikkan, ini untuk kemaslahatan umat, ini untuk bangsa dan negara, ini untuk kemajuan segala macam, sehingga muncullah keputusan-keputusan yang aneh. Misalnya yang terjadi, kita yang main ini kita tunjuk bela di luar. Sejak kapan negara luar orang lain bisa mengintervensi negara lain? Tapi yang terjadi, Amerika misalnya mengintervensi Venezuela misalnya, apa haknya mereka? Maka kita kira itu hanya sekedar keputusan. Bukan, di situ ada setan-setan yang membisiki otak kepada para pemimpin. Bapak Ibu yakin itu? Karena memang dalam riwayatnya ada, karena selain kepada kita yang mau sholat, ini setannya kecil-kecil. Tapi kalau sudah tingkatannya kepada pemimpin, setannya ribuan, mungkin jutaan untuk ngipasi, untuk apa? Untuk membisiki para pemimpin. Sehingga ketika dia memutuskan sesuatu, dia menganggap keputusan ini adalah untuk kemaslahatan umat. Oh, bagaimana tahun 2003? Betapa Amerika mengintervensi Irak. Kami masih di Kairo. Oh, tiap hari didengung-dengungkan apa? Aslihah damar asyamil, senjata pemusnah massal. Itu kan yang dijual Amerika saat itu 2003, sampai kemudian yang menggulingkan Saddam Hussein masuk ke sana, ujung-ujungnya yang diambil adalah minyak. Terpengaruhlah dunia dengan propaganda Amerika bahwa keputusan mereka sudah tepat. Walhasil sekarang baca, tonton YouTube betapa banyak menyesalnya orang-orang Irak. Mereka menyatakan, andaikan saja Saddam Hussein masih hidup. Di Libya andaikan saja Muammar Gaddafi masih hidup. Di Mesir andaikan saja seperti zaman Mubarak ini terjadi. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin itu sudah dibisik-bisiki untuk setan, untuk anak buahnya iblis, untuk membuat satu keputusan yang keputusan itu merugikan orang banyak, tapi mereka digoda, ditipu dengan tipuan tersebut. Ini adalah untuk kemaslahatan umat. Sejak kapan dana haji boleh dipakai untuk infrastruktur? Enggak ada itu dipakai. Ini yang terjadi. Dan menganggap mereka ngomong, oh ini sudah benar, ini sudah untuk kemaslahatan. Nah, ini berarti kita pun tak lepas dari hal itu. Berarti ketika kita jadi pemimpin apapun,
maka kita pun akan berhadapan dengan hal yang sama. Maka berarti kita sebagai pejabat di keluarga, pejabat di RT, RW, kelurahan, pejabat di perusahaan, pejabat di apapun, berarti kita tak terlepas dari godaan ini. Maka berarti tugas kita tetap memperkuat mujahadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah syuruk belum? Tidak ketik tanda atau masih ada? Kita lanjut. Selanjutnya, wa kana Ibrahim bin Adham yaqulu kunu adnaban wa la takunu ru'usan fa inna adh-dhanaba yanju war ra'sa yahliku. Beliau menyatakan ini jurus untuk selamat. Apa jurus untuk selamat? Beliau menyatakan, Ibrahim bin Adham menyatakan, padahal beliau adalah anak pangeran beliau dulunya, tapi kemudian beliau larikan diri, tak mau jadi pangeran. Kata beliau, jadilah kalian sebagai ekor, tak usah jadi kepala. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ekor tuh lebih banyak selamatnya, sementara kepala tuh lebih banyak binasanya. Ini bahasa kiasan beliau. Maksudnya adalah orang kalau pengen selamat, yang selamat itu rata-rata rakyat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini. Kenapa Bapak lakukan itu? Ya kami ini, ketika terjadi dialog antara malaikat ini, ngapo kamu melakukan kesalahan? Kami ni ya Rob terpaksa maling. Ngapo? Mak mana dah nak maling, kami lapar 3 hari 3 malam tak makan, terpaksa ayam tetangga kami embat. Ngapo? Kami mestinya dapat BLT tak disalurkan. Terus kami berhak dapat pendidikan, anak kami tak dapat akses sekolah. Maka ternyata yang seperti ini selamat itulah Pak, maksudnya tetap disiksa, tapi tetap kewajiban itu akan Allah lebih tanyakan kepada pucuknya, kepada kepalanya. Maka berarti kata beliau, jadi ekor itu aman, sementara jadi kepala siap-siap. Ini harus dipikirkan, itu harus dipikirkan. Ini ada konsekuensinya, itu ada konsekuensinya. Maka kata beliau, nak aman jadi ekor, bukan berarti jadi orang pengecut sehingga orang Islam tak jadi pemimpin, bukan. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin, kualifikasinya harus yang kita sebutkan tadi. Takwa kepada Allah, jaga amanah, kemudian dia punya ilmunya, kemudian dia kuat dalam segala maknanya. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, ma ahabba ahadun ar-riyasata illa ahabba dzikran nasi bin naqaisi wal uyubi liyatamayyaza huwa bil kamali wa yakraha an yadhkuran nasu ahadan indahu bi khairin. Orang kalau sudah jadi pemimpin, kata Fudail bin Iyad, satu sifat yang paling jelas. Apa? Dia pengen sebutan orang kepadanya itu sebutan yang baik. Dan cara untuk jadi baik itu bagaimana? Dengan cara mencari kekurangan-kekurangan orang lain dan mencari aib-aib orang lain sehingga dia yang nampak kebaikannya. Dalam bahasa sederhananya itu adalah dia pengen baik dengan cara memburuk-burukkan orang lain. Tapi sifat ini bukan sifat pemimpin, sifat kebanyakan manusia. Jadi istilahnya itu pengen kelihatan baik dengan cara memburuk-burukkan orang lain. Tapi yang paling pasti pada para pemimpin kalau tak benar, ini yang diajari. Lihat zaman kami. Zaman saya pembangunannya bagus itu ada, sebelum kita ada proyek mangkrak. Itu namanya jelek ke wong, pengen nunjukkan dia yang paling bagus. Pengen banyak sekali. Makanya mengapa di dalam Islam, dalam Al-Quran, tukang syair itu dilaknat oleh Allah. Sebenarnya bukan syairnya dilaknat oleh Allah, tapi motif menyampaikan syair. Karena syair ini ketika di para raja zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang tukang ngipasi raja.
nyebut kebaikan raja luar biasa, raja ini hidup 1000 tahun, raja tidak ada, raja adalah utusan langit keluar, sehingga dia ternina bobokkan dengan pujian-pujian itu. Sementara si raja karena nina bobok kebaikan yang dihembuskan kepada dia, tidak tahu rakyatnya itu mungkin jutaan yang tidak makan. Maka influencer itu seperti itu. Oh, dijuallah propaganda ini itu. Padahal pada nyatanya ternyata banyak yang masih nyeberang ke dusun mana itu pakai apa? Pakai jembatan gantung yang rusak itu misalnya. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang kalau sudah jadi pemimpin ada satu godaan besar. Apa? Menunjukkan dia baik, dia bagus dengan cara memburukkan yang lain. Zaman kita inilah maka rakyat begini. Zaman dulu aduh ampun. Jadi pengen yang lain jelek, cuma dia baik sendiri yang baik. Dan kalau ada orang menyebut kebaikan dari pemimpin lain atau sebelumnya, dia tak senang. Dia tak ridha, dia pengen bahwa dialah pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang paling adil, paling hebat, paling amanah, paling berkuasa. Dia tak ingin ada orang menyebut kebaikan orang lain di depan dirinya. Nah, ini kenapa? Karena dia memang kepentingannya adalah untuk berkuasa, bukan menjadikan jabatan sebagai sarana mendapatkan ridha Allah. Tapi pemimpin yang bertakwa, bahkan dia sendiri yang menceritakan kebaikan orang lain, dan kemudian dia mengumpulkannya sebagai bagian dari pertimbangan, sehingga dia jadi orang yang fair. Ikhwan dimuliakan Allah, berani penting kita sebagai pejabat, atau kita yang pengen jadi pejabat, atau kita yang kemudian pernah diberikan jabatan, menjadi evaluasi betapa ternyata jabatan itu memang merupakan bagian dari amanah, yang amanah ini akan dimintai tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apapun jabatan kita, apapun jabatan yang dipegang oleh saudara kita seiman, seislam, seakidah, mereka menjadi orang-orang yang amanah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah orang punya ilmu, mereka orang yang profesional, mereka orang yang punya integritas yang tinggi, sehingga rakyat bisa mendapatkan dampak positifnya, dan di akhirat beliau mendapatkan dampak positifnya berupa ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, hadanallahu iyyakum ajma'in. Jika memang masih belum masuk waktu syuruk, kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.